Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistia Rahmawati. Di sini akan membahas materi termodinamika material mengenai reaksi yang melibatkan gas. Ketika suatu gas bercampur, hal tersebut menandakan adanya afinitas kimia satu sama lain sehingga menghasilkan senyawa baru. Adapun afinitas kimia ialah suatu bentuk sifat elektronik yang dengan ini spesies kimia yang berbeda akan mampu membentuk senyawanya sendiri. Afinitas kimia juga dapat berhubungan dengan kecenderungan atom atau senyawa untuk bergabung dengan reaksi kimia dengan atom atau senyawa yang memiliki komposisi yang berbeda. Misalnya ketika gas hidrogen dan oksigen direaksikan, maka akan menghasilkan senyawa baru yang panasnya tinggi, yaitu H2O. Pada tekanan yang cukup rendah, campuran H2 dan O2 tidak bisa diasumsikan sebagai gas ideal, namun dapat didefinisikan sebagai tekanan parsial yang diberikan oleh H2, O2, dan H2O yang terjadi dalam sistem. Seperti halnya tekanan konstan dan suhu konstan, perubahan energi bebas Gibbs terjadi dikarenakan yang pertama karena reaksi kimia dan yang kedua karena pencampuran gas produk yang muncul dengan gas reaktan yang tersisa. Penentuan keadaan kesetimbangan yaitu penentuan perubahan total energi bebas Gibbs dengan komposisi gas reaktan murni dan gas produk murni yang tidak tercampur. Reaksi kesetimbangan dalam campuran gas dan kesetimbangan konstan. Kita perhatikan A plus B sama dengan 2C pada suhu dan tekanan konstan. Pada semua waktu, selama reaksinya N mol A, N mol B plus N mol C, maka total energi Gibbs dari sistem tersebut adalah G sama dengan NA kali GA plus NBGB plus NCGC, di mana NA, NB, dan NC di sini menunjukkan jumlah mol. Menarik untuk menentukan nilai mol A, mol B, dan mol C yang meminimalkan nilai G. Ketika nilai G telah diminimalkan, reaksinya secara makroskopik berhenti. Namun, pada tingkat mikroskopik, kesetimbangan reaksi terjadi ketika laju reaksi kimia yang berlangsung dari kanan ke kiri sama dengan laju reaksi dari kiri ke kanan. Inilah yang disebut dengan kesetimbangan dinamis, yaitu reaksi masih terjadi ketika sistem masih berada dalam kesetimbangan. Stoikiometri reaksi memungkinkan jumlah mol semua spesies hadir setiap saat untuk dinyatakan dalam jumlah mol salah satu dari spesies. Dimulai dengan 1 mol A dan 1 mol B, yaitu 2 mol gas, sebagai satu atom dari A bereaksi dengan 1 atom B untuk menghasilkan 2 molekul C. Diketahui bahwa mol A sama dengan mol B, sehingga mol C sama dengan 2Na-NB sama dengan 2 kali 1 min Na. Nah, karena NC sama dengan 2 kali 1 min Na, maka energi total Gibbs dari sistem tersebut menjadi G sama dengan Na buka kurung Ga plus Gb min 2Gc plus 2Gc. Untuk energi bebas Gibbs rata-rata dari campuran gas ideal yaitu G derajat, yaitu sama dengan G derajat ditambah RT ln X ditambah RT ln P, di mana nilai X ini untuk XA sama dengan Na per 2, untuk XB sama dengan NB per 2, dan untuk XC sama dengan 2 kali 1 min Na per 2 atau sama dengan 1 min Na. Sehingga total energi bebas Gibbs-nya dapat dilihat sebagai berikut. Di sini nilai dari 2Gc min G derajat A min G derajat B merupakan perubahan energi bebas Gibbs standar untuk reaksi kimia yang disimbolkan dengan delta G derajat. Delta G derajat ini adalah selisih antara energi bebas Gibbs dari 2 mol C. Perubahan energi bebas Gibbs standar untuk reaksi apapun adalah perbedaan antara jumlah energi bebas Gibbs dari produk reaksi dan reaktan dalam keadaan standar. Tekanan total dari sistem adalah satu atm, maka persamaan tadi menjadi G min 2G derajat C sama dengan Na
kali min delta G derajat ditambah 2 RT Na ln Na per 2 plus 1 min Na ln 1 min Na. Faktor perubahan dari energi bebas Gibbs itu sendiri, yang pertama, perubahan energi bebas Gibbs karena reaksi kimia, yaitu karena hilangnya reaktan dan munculnya produk yang diberikan oleh suku pertama di sisi kanan persamaan. Yang kedua, penurunan energi bebas Gibbs yang disebabkan oleh pencampuran gas yang diberikan oleh suku kedua di sisi kanan persamaan. Posisi minimum pada kurva di samping ditentukan oleh perbedaan antara panjang Lm dan panjang Nq. Lm ialah penurunan pada energi bebas Gibbs yang disebabkan oleh pencampuran gas sebelum reaksi dimulai. Sedangkan Nq ialah perubahan energi bebas Gibbs standar untuk reaksi, di mana panjang kedua garis tersebut, yaitu Lm dan Nq, bergantung suhu, di mana Lm sama dengan 2 RT ln 0,5 dan Nq sama dengan delta G derajat sama dengan F dalam kurung T. Pada kurva tadi, untuk reaktan tertentu, peningkatan suhu akan menambah panjang Lm, sedangkan variasi panjang Nq dengan suhu ditentukan oleh tanda dan besarnya perubahan entropi standar menurut do delta G derajat per do T sama dengan min delta S. Delta S yang negatif ini menunjukkan jika T meningkat, maka delta G derajat menurun, sehingga panjang Nq berkurang. Dengan demikian, posisi minimum pada kurva 1 bergeser ke kiri, yang menunjukkan bahwa Kp menurun seiring dengan meningkatnya suhu. Variasi yang tepat dari Kp dengan suhu diperoleh dari pertimbangan persamaan Gibbs-Helmholtz berikut. Do delta G derajat per T per do T sama dengan min delta H derajat per T kuadrat. Adapun delta G derajat di sini sama dengan min RT ln Kp. Dikarenakan delta G derajat hanya fungsi dari waktu, maka do ln Kp per do T sama dengan delta H derajat per RT kuadrat. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh temperatur terhadap Kp ditentukan dengan tanda dan besarnya delta H derajat untuk reaksi. Jika delta H derajat positif, reaksinya adalah endotermik dan Kp meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Dan jika delta H derajat negatif, reaksinya eksotermik dan Kp menurun seiring dengan meningkatnya suhu. Konstanta kesetimbangan Kp tidak bergantung pada tekanan. Ini merupakan konsekuensi dari persamaan delta G derajat sama dengan 2 Gc min Ga min Gb. Delta G derajat didefinisikan sebagai P sama dengan 1 atm. Delta G derajat tidak bergantung pada tekanan. Kp juga tidak bergantung pada tekanan, namun P bisa berubah. Contohnya reaksi Cl2 sama dengan 2Cl. Reaksi ini menyebabkan penggandaan jumlah mol yang ada, dan efek perubahan tekanan dapat diperoleh dengan penerapan prinsip Le Chatelier. Jika tekanan diberikan pada Cl, maka Cl2 sistem meningkat. Kesetimbangan akan bergeser ke sisi Cl2, karena dengan demikian jumlah mol yang ada akan berkurang untuk mengakomodasi tekanan yang meningkat. Tekanan pada reaksi kesetimbangan dinyatakan dalam jumlah mol yang ada, yaitu sebagai berikut. Kp sama dengan P kuadrat Cl per PCl2 sama dengan XCl kali P pangkat 2 per XCl2 dikali P sama dengan XCl kuadrat per XCl2 kali P sama dengan Kx dikali P. Jadi jika tekanan dinaikkan, maka Kx berkurang guna mempertahankan Kp tetap konstan. Penurunan Kx ditandai dengan kesetimbangan reaksi yang bergeser ke arah Cl. Besarnya pengaruh perubahan tekanan pada nilai Kx bergantung besarnya perubahan jumlah mol yang ada dalam sistem, yang terjadi sebagai hasil dari reaksi kimia. Secara umum,
A plus B sama dengan C plus D. Sehingga KP sama dengan PC pangkat C kali PD pangkat D per PA pangkat A kali PB pangkat B. Sama dengan KX kali P pangkat C plus D min A plus B. Di mana KX di sini adalah konstanta kesetimbangan yang dinyatakan dalam fraksi mol. KX tidak bergantung pada tekanan hanya jika A plus B sama dengan C plus D. Jika A plus B lebih besar dari C plus D, tekanan meningkat dan KX menurun. Sedangkan jika A plus B kurang dari C lebih kecil dari C plus D, tekanan meningkat dan KX pun meningkat, atau dengan kata lain KP konstan. Ketika KX berubah, maka tekanan juga berubah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf, baik dalam penyebutan rumus maupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.